Baik, ini saya mulai anu ya, Bu, yang Nanti saya yang saya kerja. ya, tapi nanti saya dari kelompok dulu ya, Pak. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan coba mempraktekkan percakapan kucing. Dalam hal ini, akan kami awali dengan kasus Pak Alfian, di mana saya sebagai coach dan Pak Alfian sebagai kucing. Baik, mari kita mulai saja. Pak Alfian adalah seorang guru SMK di FCI Kesehatan. Pak Alfian mempunyai masalah terkait manajemen waktu dalam melaksanakan aktivitasnya akhir-akhir ini. Hal ini terlihat semenjak Pak Alfian ikut dalam program calon guru penggerak. Pak Alfian jadi kesulitan untuk mengatur waktunya. Dan sekarang Pak Alfian ingin berdiskusi untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Oke, saya mulai ya, Bu. Iya. Dulu. Halo, Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Alfian. Ya, bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Meski tadi ini keburu-buru sekali datang ke sekolah Pak. Oh, iya. Bagaimana ini Pak Alfian? Ada apa ini Pak? Telepon saya. Ini Bu Dewi di mana Bu posisinya Bu? Oh, sekarang saya posisinya di perpustakaan Pak. Saya lagi mencari-cari buku. Kenapa ya Pak? Halo, gini Bu Dewi, saya tuh eh, mau ketemu, mau minta waktunya sebentar aja, 15 menit. Gimana Bu kira-kira? Oh, bisa Pak. Sangat bisa. Iya Bu, saya soalnya mau ngobrol ini Bu, mau curhat sama Bu Dewi. Oh, boleh Pak. Baik-baik. Mau di mana ini Pak? Kira-kira kita ngobrolnya. Oh, saya tak yang ke sana aja Bu. Saya tak ke tempat Oh, di yang. perpustakaan. Saya Iya, tunggu ya Pak. iya, terima kasih Bu Dewi. Sama-sama Pak Alfian. Oke. Nah, ini saya sudah ketemu ya Bu. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Pak Alfian. Oh iya Pak, hari ini kita mau bahas apa nih Pak? Kan tadi Pak Alfian bilang ada sesuatu yang mau dibicarakan, yang mau dicurhatkan. Iya nih Bu, saya tuh mau ngobrol sama Bu Dewi. Sebenarnya saya tuh ada sedikit masalah Bu terkait manajemen waktu saya dalam melaksanakan aktivitas saya akhir-akhir ini Bu. Oh, baik Pak Alfian. Nah, menurut Pak Alfian ini nanti harapan Pak Alfian setelah obrolan ini selesai tujuannya apa Pak? Ya, saya berharapnya nanti bisa meningkatkan apa ya Bu, manajemen waktu saya Bu dengan baik antara tugas saya sebagai CGP ini Bu, terus kemudian juga saya sebagai guru di sekolah, sama kan saya juga kepala keluarga juga Bu. Nah, saya mau agar bisa manajemen waktu yang baik Bu. Oh, baik-baik Pak, tentang manajemen waktu ya. Nah, Ya. kira-kira bisa dijelaskan lagi nggak Pak, bagaimana manajemen waktu yang Pak Alfian maksud? Iya Bu, jadi begini Bu, kan kita nih sekarang sedang mengikuti program calon guru penggerak nih Bu, dan setiap minggunya ada banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Nah, sedangkan saya itu juga harus fokus juga untuk tugas saya sebagai guru mengajar di kelas. Saya juga sering diikutkan menjadi bagian panitia dalam kegiatan sekolah Bu, makanya kadang suka susah membagi waktu. Kemudian juga akhirnya saya kewalahan deh Bu. Belum lagi waktu saya untuk keluarga. Baik Pak Alfian, jadi intinya semenjak Pak Alfian ikut dalam program calon guru penggerak ini, Bapak jadi kesulitan untuk mengatur waktunya ya? Iya Dan Bu. sekarang, dan sekarang Pak Alfian ingin bisa mengatasi masalah tersebut ya? Nah, iya benar Bu, seperti itu. Baik. Nah, saya ingin dengar lebih lanjut nih, Pak. Coba Pak Alfian ceritakan lebih lanjut terkait tugas-tugas seperti apa yang menyita waktu Bapak dalam program calon guru penggerak. Dan menurut Bapak, kenapa bisa terjadi? Baik Bu, saya mulai cerita ya Bu. Jadi saya tuh memang orangnya tuh tidak bisa ini Bu yang mengerjakan tugas yang harus campur-campur seperti itu Bu dalam satu waktu yang sama. Jadi misalnya saya kalau waktu ngerjain di LMS itu kan kemarin pas sambil membuat soal PAS tuh Bu. Nah, di situ saya
kesulitan, Bu. Jadi saya tuh harus mengerjakan satu-satu dulu. Nah, baru tugas selanjutnya. Nah, itu saya agak sulit, Bu, seperti itu. Oh, jadi Bapak merasa tidak bisa multitasking ya, Pak? Harus satu-satu begitu ya, Pak? Iya, Bu, benar seperti itu, Bu, multitasking. Ya. Nah, sekarang kira-kira apa kemungkinan atau sesuatu yang Bapak miliki sekarang untuk bisa menjadi solusi dari masalah tersebut? Kalau saya sebenarnya, kepikiran untuk membuat ini, Bu, to do list, Bu. Kayak apa saja yang dikerjakan gitu, Bu, tapi yang baik dan untuk diri saya, Bu, sepertinya. Oh, membuat to-do list ya, Pak? Mau di mana Mmm, kira-kira Bapak membuatnya? Dan mungkin ada lagi strategi yang bisa Bapak terapkan? iya ya, kalau gimananya biasanya kalau misal di HP itu saya kurang efektif, Bu, jadi malah terganggu, malah ke-distract kalau di HP. Mungkin di rumah tuh saya punya whiteboard, Bu. Nah, punya anak saya tapi. Nah, ini mungkin saya bisa nuliskannya di whiteboard di rumah, terus nanti biar lebih gampang saya melihatnya, mungkin nanti akan saya tempel aja di dinding. Oh, ide yang luar biasa itu, Pak. Jadi Bapak bisa menuliskannya di papan tulis dan kemudian ditempel di dinding yang mudah terlihat ya, Pak. Namun jika nanti whiteboard dipakai oleh Bapak, lalu anak Pak Alfian bagaimana? Wah, iya juga ya, Bu, ya. Aduh. Oh, tapi nanti mungkin saya bisa kok, Bu, izin dulu nanti biar tak pakai, terus nanti anak saya tak ganti pakai kertas dulu deh kayaknya untuk alternatifnya. Oh, bagus sekali, Pak. Nah, kira-kira ada hal lain tidak, Pak, yang bisa membantu lagi? Ada sih, Bu, kayaknya. Selain whiteboard mungkin saya bisa, nge-print, Bu, atau nyetak jadwal CGP itu kan ada tuh. Nah, tiap harinya. Nah, nanti mungkin saya juga akan bisa tempelkan juga nanti di dinding, agar saya juga bisa tahu rangkaian kegiatan ke depan serta deadline-deadline tugas CGP itu apa saja dan kapan gitu, Bu, mungkin ya. Wah, iya, Pak, bagus mencetak jadwal ya, Pak. Ide bagus itu, Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak bisa mulai menerapkannya? Kalau spidol, papan tulis itu sudah ada, Bu. Jadi mungkin nanti setelah sesi ini atau setelah habis ini nanti mungkin saya bisa langsung lakukan. Cuman kalau untuk nyetak jadwal, sepertinya saya harus cetak besok pagi di sekolah karena print-nya nggak punya, Bu, di rumah. Ya, sama Pak, punya saya juga ini. Bu. Semenjak corona itu pada tintanya habis, Pak. Jadi Ya, saya buang. mmm, Baik, oke bagus sekali Pak. Lebih cepat lebih baik ya Pak. iya, Oh Bu. ya, selanjutnya menurut Bapak ada tidak potensi gangguan yang akan terjadi dari strategi Bapak tadi? Oh, gangguan ada sih, Bu. Saya tuh juga lumayan pemalas, Bu. Jadi mungkin yang pertama rasa malas tuh, Bu. Kalau misalnya saya nulis daftar, eee, tapi kalau misalnya saya tetap malas juga akan sulit juga ya, Bu, ya. Nah, berarti kalau gitu mengenai komitmen ya Pak. Kalau menurut Pak Alfian, siapa orang yang bisa membantu Bapak untuk bisa menjaga komitmen tersebut, Pak? Mungkin dari yang terdekat berarti mungkin istri saya tuh, Bu, sama teman-teman CGP satu kelompok saya, Bu. Baik. Jadi Pak Alfian itu bisa meminta bantuan dari istrinya atau Mmm, juga kepada rekan CGP yang lain, begitu ya Pak? iya, Bu. Untuk bisa mengingatkan dan juga menjaga komitmen Pak Alfian dalam melakukan strategi ini demi meningkatkan kemampuan manajemen waktu Pak Alfian. Seperti itu ya Pak? Iya, Bu, semoga nanti berhasil deh, Bu, ya. Amin. Semoga ya Pak. Sekarang Pak Alfian sudah nemu solusinya nih Pak. Kapan Pak Alfian akan mulai menerapkan strategi itu Pak? Setelah coaching ini deh, Bu, setelah ini saya akan tindak lanjuti, Bu, langsung. Langsung gercep ya Pak ya. Bu, Bagus Pak. Semakin cepat ditindaklanjuti, maka akan semakin cepat kita melihat hasilnya. iya, Tetap semangat ya Pak, tetap fokus pada tujuan awal. Pak Alfian pasti bisa deh.
Iya Bu, terima kasih banyak Bu Dewi ya, support banget nih Bu Dewi, mantap. Iya, sama-sama Pak, semoga dimudahkan ya Pak. Baiklah Pak Alfian, kita sudah ngobrol banyak ini ya Pak, sudah luar biasa. Apa nih yang Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Baik Bu, terima kasih ya Bu atas hari ini. Nah, mungkin dari awal tadi tuh saya mulai curhat tuh Bu mengenai kesulitan saya dalam manajemen waktu dalam melaksanakan program CGP tuh Bu. Karena saya sering kewalahan untuk mengatur waktu ya Bu, karena harus dibagi dengan sekolah dan juga keluarga. Kemudian tadi juga kita sudah saya menemukan ide tuh Bu tadi strategi untuk bisa mengatasi masalah tersebut dengan cara membuat to do list atau apa saja yang harus dilakukan, terus mau saya tempelkan di dinding. Kemudian juga saya mau menempelkan atau ngeprint juga jadwal dari tugas-tugas dan juga deadline-nya CGP ini Bu. Terus nanti kalau misalnya saya masih kurang, saya minta bantuan agar saya nggak males lagi dengan cara apa ya, meminta bantuan teman-teman dan juga orang terdekat saya yaitu istri saya Bu. Sepertinya seperti itu. Semoga berhasil deh Bu. Amin, amin. Bagus sekali, Pak. Akhirnya Pak Alfian sudah menemukan solusi ya, Pak. Ikut senang nih, Pak, saya. Pokoknya tetap semangat deh untuk selalu belajar dan sukses selalu untuk Pak Alfian ya. Ya Ibu, terima kasih banyak Bu Dewi atas waktunya. Saya jadi lebih semangat ini Bu, semakin semangat dan juga lebih tenang lah Bu kayaknya. Iya, Pak. Sama-sama. Alhamdulillah, saya juga dapat ilmu ini dari Pak Alfian. Baik, kalau sudah selesai, saya ke kelas dulu ya, Pak. Oh iya Bu, terima kasih Bu. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Oke. Ya, 19.53 nih Bu. Nggak apa-apa kayaknya. Kan maksimal Ya, 15 menit ya. ya kurang 2 menit apa-apa. Sudah pasti tuh. Ya, ini refleksi kalian atau nanti aja Bu refleksinya ya? Oke, nanti dulu Mau ya. nambah sekalian nggak apa-apa, Pak? 2 menit tuh, Pak. Iya. Gimana Dah. Bu refleksinya Bu? Kalau ini tadi sudah aman ya Bu, kayaknya. Sudah bagus Iya. ya Bu. Pertanyaannya Bu Dewi udah ini, udah mancing-mancing saya tuh. Jadi meskipun Oh, ini ya. saya jadi banyak ini dapat wah apa ya, oh iya ya gitu. Ya, Pak. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga bagus nih, Pak. Kalau Pak Alfian praktek lagi ya, lebih bagus lagi. Oke, kita mulai yang kedua Bu. Saya yang jadi coachnya ini sekarang gantian. Iya, sebentar. Iya. Oke, kita mulai Bu. Ini kalau yang tadi telepon, kalau ini udah langsung ketemu aja berarti ya. Iya. Kayak Oke. siang tapi ini. Oh siang aja Bu. Oh iya, biar waktunya masuk malam-malam Ibu. Oke. Iya. Selamat siang Bu Dewi. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktunya ini malam ini. Siang ini. Bagaimana kabarnya Bu? Kita coaching sebentar boleh ini Bu? Selamat siang juga Pak Alfian. Sama-sama Pak Alfian. Alhamdulillah kabar baik, Pak. Pak Alfian sendiri bagaimana, Pak, kabarnya? Alhamdulillah Bu, ini kalau saya kabar baik. Nah kemarin rencana Bu Dewi pengen ngomongin apa sih Bu hari ini? Kayaknya saya lihat akhir-akhir ini Bu Dewi ini agak kurang nih semangatnya nih. Apa nih yang bisa saya bantu hari ini? Kira-kira. Iya, Pak, saya mau ngomongin kerjaan saya, Pak, saat ngajar di sekolah. Saya agak bingung ini, Pak. Bagaimana saya ingin meningkatkan kompetensi saya ya dalam mengelola kelas. Karena menurut saya kondisi anak-anak itu seperti kurang bersemangat dan kurang fokus. Tidak antusias juga saat masuk di kelas itu, Pak. Misalnya pada pembelajaran matematika, materi pengurangan ini, Pak, saya cerita ya. Iya, Padahal itu saya sudah menjelaskan dengan PowerPoint, saya sudah menjelaskan pengurangan itu bagaimana, pakai jari dan juga saya pakai benda benda yang betulan ya seperti biji-bijian gitu.
Dan soal cerita juga saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari juga, Pak. Tapi kok saya lihat anak-anak itu bosen, tidak memperhatikan. Nah, karena tidak fokus dan tidak antusias, itu waktu penilaian formatif itu nilainya jadi rendah sekali, Pak, rata-ratanya. Itu yang bikin saya saat ini saya bingung, Pak. Oh, oke. Jadi saat ini tuh Bu Dewi merasa bahwa anak-anak itu kurang semangat ya Bu, kurang bisa fokus ya Bu ketika pembelajaran. Nah, tadi Bu Iya, Dewi cerita, Pak. pas, pelajaran matematika, eee, itu kurang kurang fokus tuh mereka dan Bu Dewi bingung nih bagaimana caranya untuk bisa meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas dan pembelajaran agar nilainya tadi meningkat ya Bu, karena formatifnya kurang. Iya, Pak. Karena percakapan singkat ini ya, Bu. Nah, kira-kira apa nih, Bu, yang ingin Bu Dewi dapatkan di akhir percakapan kita siang hari ini, Bu? Iya, betul, Pak. Saya berharap, nah setelah ngobrol sama Pak Alfian nih, saya mendapatkan solusi dari obrolan kita ini, Pak. Solusinya ya, agar saya bisa menciptakan kelas yang kondusif, menyenangkan bagi siswa, dan juga agar murid itu bisa fokus dan antusias, Pak, pada saat saya masuk kelas. Sehingga bisa meningkatkan nilai-nilai mereka yang awalnya rendah bisa menjadi lebih baik lagi, Pak. Itu Oke, keinginan saya, Pak. iya. Berarti mencari solusi agar anak-anak Ibu itu fokus dan antusias dalam pembelajaran matematika tadi ya, Bu, ya, yang pengurangan, terus kemudian sehingga nanti bisa meningkatkan nilai mereka yang awalnya rendah menjadi lebih baik lagi. Tadi padahal Bu Dewi sudah menjelaskan juga nih ya, Bu, menggunakan, udah pernah menggunakan PPT ya, Bu, kemudian juga Iya, kan ini hitung-hitungan berarti ya, yang pakai jari juga tadi sudah katanya, terus mencontoh soal cerita kalau nggak salah tadi juga sudah dikaitkan dengan iya. sehari-hari. Tapi menurut Bu Dewi, anak-anak itu masih belum memahami atau belum fokus gitu ya, Bu? Nah, idealnya kalau fokus itu gimana sih, Bu? Kalau menurut saya sih, Pak, anak yang fokus itu ya mendengarkan pelajaran dengan baik, Mmm, berperan aktif juga dalam pembelajaran saya, dan akhirnya anak itu mampu memahami materi yang saya berikan, Pak. oh, iya sih ya. Nah, kira-kira nih, Bu, kalau sekarang nih kondisi siswanya Bu Dewi, untuk tahap kondusifnya tuh di level berapa, Bu, sekarang, Bu? Ya, kira-kira kalau kondusif ya, Pak, itu ya ada di level level 5 dari 10, Pak. Memang sih ada beberapa murid saya yang fokus, antusias, bisa Mhm. memahami materi, tapi ada juga yang sama sekali itu tidak fokus, Pak. Sering juga jalan-jalan, ngobrol sendiri. Jadi ya kira-kira memang ada di level 5, Pak. Oh, jadi ada beragam ya, Bu, ya, ada yang benar bisa, ada yang banyak yang kurang juga. Nah, kira-kira Bu, kalau dari level 5 itu mau menuju ke level berapa nih, Bu, pengennya? Hmm, kalau untuk memahami materi, bisalah Pak di level 10. Tapi Mmm, kalau fokus, antusias, saya naikkan jadi 8 dulu kali ya Pak. Karena itu butuh proses Pak kalau menurut saya. Karena saya kok perlu proses yang ya nggak begitu, nggak, maksudnya nggak sebentar ya Pak. Kalau untuk fokus dan antusiasnya ini. oh iya sih, Bu, ya, harus harus ini ya, ada prosesnya ya, Bu. Nah, Iya. kira-kira nih, Bu, kalau misalnya, seperti itu kira apa nih, Bu, yang yang bisa Ibu Dewi lakukan tuh untuk mencapai tujuan itu tadi, Bu? Nah itu Pak, saya masih bingung mau apa ya Pak Alfian. Mmm, Tapi ya sempat saya berpikir Pak akan menerapkan apa itu namanya, pembelajaran berdiferensiasi dulu Pak yang kemarin kita oh iya, praktekkan. oh Ya iya, itu kan sesuai kebutuhan gaya belajar murid ya, oh sesuai yang iya, saya pelajari dari pendidikan guru penggerak kemarin itu Pak. Jadi kan masih mhm. masih ini ya Pak, kemarin itu kan masih kita baru aja praktek, jadi saya masih ingat betul cara praktek berdiferensiasi itu bagaimana. Nah iya, Bu, betul, Bu. Kemarin kan kita udah belajar tuh, Bu, tentang, pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, itu kira-kira bisa tuh, Bu, diterapkan.
Sekarang tinggal bagaimana rencana aksinya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu. Kira-kira gimana tuh, Bu? Nah, tadi itu kan saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Mhm, kebetulan itu pada awal semester saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, mhm. khususnya gaya belajar murid, Pak. Nah, saya sudah menganalisis ternyata murid kelas 1 itu ada yang gaya belajarnya kinestetik, auditori, visual. Nah, mungkin saya ini bisa melakukan pembelajaran pengurangan matematika ini, Pak, dengan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan tugasnya juga berupa produk itu bisa juga berdiferensiasi, Pak Alfian. Oh, iya tuh, Bu, bagus tuh, Bu. Jadi kemarin Bu Dewi berarti sudah sempat bikin asesmen diagnostik tuh, Bu. Nah, bagus sekali tuh idenya. Nah, kira-kira gimana nih, Bu, kalau untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kontennya dan proses dan produk tadi dalam katanya ini matematika pengurangan nih, Bu, tadi. Iya, Pak. Hmm. Nah, mungkin begini, Pak. Rencana aksi nyata saya untuk diferensiasi konten sama proses, saya akan menyiapkan bahan ajar, menyiapkan aktivitas yang berbeda-beda juga sesuai gaya belajar murid saya, Pak. Nah, Iya. kemudian untuk kinestetik, saya akan menyiapkan beberapa kegiatan, misalnya lumbar tugas pengurangan yang nanti anak-anak akan mewarnai, yang warnanya sudah ditentukan sesuai hasil pengurangannya. Nah, ini akan membuat anak-anak lebih semangat lagi, Pak. Jadi kan penasaran, oh nanti ini warna apa ya jadinya kalau sudah ketemu jawabannya. Iya, Nah, betul. kemudian untuk auditori itu anak-anak saya beri teks cerita pengurangan, Pak. Dan nanti anak-anak bisa saling tanya jawab dengan teman-temannya untuk menemukan jawabannya. Ada yang bertanya, ada yang menjawab. Kemudian untuk visual, anak-anak saya beri soal melalui video cerita bergambar, Pak. Seperti itu, Pak. Kemudian untuk apa yang namanya diferensiasi produknya, untuk anak auditori akan membuat soal untuk tanya jawab secara bergantian dengan teman. Kalau untuk visual, anak-anak akan membuat soal cerita, Pak. Kemudian kalau untuk anak-anak yang kinestetik akan membuat soal cerita bergambar. Seperti itu, Pak, kalau rencana saya. Oke, jadi diferensiasinya itu sesuai dengan gaya belajar anak, kemudian juga konten juga proses juga ya Bu. Udah lengkap sekali nih Bu, mantap Bu. Nah kira-kira nih Bu sekarang nih kalau sudah ada strategi yang mantap kayak gitu, apa nih Bu ukuran keberhasilan dari rencananya Bu Dewi tadi tuh? Nah, kalau untuk keberhasilannya, ukuran keberhasilannya adalah murid-murid saya itu bisa bisa fokus, Pak, antusias, terus akhirnya bisa memahami materi dengan baik. Nah, ini kan penilaiannya tidak monoton ya, Pak. Iya, iya. Biasanya kan saya memberikan soal pilihan ganda. Nah, ini tugasnya bervariasi sesuai yang mereka minati. Jadi, menuntun anak untuk lebih kreatif seperti itu, Pak. Oke, siap Bu. Pokoknya ini memang sudah strateginya, rencananya Bu Dewi ini sudah luar biasa sekali, bagus sekali nih Bu. Nah, cuman nih sekarang kira-kira ada nggak nih Bu kendalanya nih kalau misalnya rencana tadi dijalankan nih Bu? Kalau kendala mungkin saya perlu waktu ya, Pak. Kayak kan harus menyiapkan media-media yang Oh iya sih. harusnya sesuai belajar murid, Pak. Karena tadi kan gaya belajarnya ada 3 ya, Pak. Jadi saya Iya, juga harus menyiapkan medianya juga 3, Pak. Jadi saya perlu waktu ini agak ini enggak, Masnya beberapa hari nih, Pak. iya. Berarti memang butuh waktu ya Bu ya, karena harus menyiapkan media kayak tadi ya. Kira-kira butuh waktu berapa nih Bu? 2 hari? Hmm, kalau mungkin saya butuh modul ajar, media ajar, bahan ajar, Iya, LKPD, mungkin saya butuh waktu 2 sampai 3 hari, Pak, nah untuk menyiapkan semua itu, Pak. iya, 2 sampai 3 hari ya Bu ya? Iya. Ya, untuk persiapan tuh, Bu, kira-kira ada nggak, Bu, yang bisa bantu Bu Dewi untuk menyiapkan pembelajaran itu? Kalau rencana saya akan berkolaborasi, Pak, dengan teman saya. Iya.
Kan saya Ada. sejawat namanya Ibu Ihdina, kebetulan dia Hmm, guru kelas 6. Jadi kan kami akan berdiskusi nantinya. Kami iya. akan sama-sama menyiapkan materi, materi ajar, LKPD. Kami juga akan berkolaborasi yang mana kebetulan sudah pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi juga di kelasnya ini untuk Bu Ihdina. Jadi nanti kita bisa bergantian Pak dengan Bu Ihdina. Oh, jadi sudah ada ya Bu rekannya ya Bu Ihdina ya Bu, guru kelas 6 berarti ya Bu ya? Iya Pak, kebetulan kan kemarin pernah ikut diklat juga Pak. Jadi Hmm, ya ilmunya dapatlah untuk apa namanya pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi ada teman nanti yang bisa diajak untuk saling berkolaborasi, berdiskusi juga. oke. Tadi strateginya udah, kemudian temannya untuk yang bisa membantu kolaborasi ada. Nah, sekarang kapan nih Bu kira-kira akan diterapkan di kelasnya? Hmm, kan kalau jadwal matematika itu kan hari Kamis Pak. Ya, Karena ini hari Senin, jadi mungkin Kamis lah Pak saya mau praktekkan pembelajaran berdiferensiasi ini. ya. Berarti Ibu masih ada 2 hari ya Bu untuk persiapan ya Bu. Oke, Iya. ya. Baiklah Bu Dewi, kita sudah ngobrol banyak ini ya Bu, sudah luar biasa sekali. Nah, kira-kira saya mau tanya nih apa nih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Iya Pak, tadi kan awalnya tadi saya kan bingung ya Pak Alfian. Saya WA Pak Alfian mau ngobrol-ngobrol itu kan bingung tentang pembelajaran matematika, pengurangan. Kok anak-anak saya tidak fokus, tidak antusias, terus akibatnya nilainya jelek. Tapi di akhir obrolan ini saya sudah mendapatkan solusi nih Pak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid. Nah, di samping itu saya juga akan nantinya berkolaborasi Pak dengan Ibu Idena, rekan sejawat saya, supaya nanti pembelajaran berdiferensiasi ini sama-sama bisa diterapkan di sekolah. Nah, ini kelihatannya obrolan kita ini juga sudah sesuai tujuan pertama waktu saya ngobrol sama Pak Alfian tadi ya Pak. Ya, ya betul Bu. Sekali Bu, ini akhirnya nih Bu Dewi sudah bisa menemukan solusi nih dan tetap semangat ya Bu untuk selalu belajar dan sukses selalu nih Bu Dewi. Semoga nanti berhasil doanya. Amin amin ya Pak Alfian. Saya sudah mulai semangat ini, tidak lesu lagi. Seperti Iya. tadi saya agak lemes nih Pak. Iya Bu. Terima kasih Pak Alfian ya sudah Iya. ngobrol-ngobrol dengan saya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Ini kalau misalnya Bu Dewi butuh support lagi, jangan lupa nanti bisa langsung hubungi saya aja ya Bu. Kemudian nanti juga saya nanti mau diceritain lah bagaimana keseruan atas apa yang sudah Ibu tadi persiapkan juga terapkan dengan temannya tadi ya Bu, berkolaborasi berdua tadi. Oh, siap Pak Alfian. Pokoknya siap. Nah, ini kan kebetulan kelas saya sudah selesai Pak olahraganya. Oh iya Bu, Nah, ya. terima kasih ya Pak untuk ngobrolnya kita hari ini ya Pak Alfian. Terima kasih juga ya Bu. Iya Pak Alfian, permisi ya Pak. Ini Nah, ya, saya refleksi ya Pak. iya Bu. Nah, Pas nih Bu, 20.10 nih. Hah? Jamnya pas 20.10. Oh iya, 15 menit bener kita yang ini. iya. Ya, refleksi dulu Baik, ntar. iya. Baik kita refleksi dulu ya Pak Alfian. Tadi Pak Alfian Hmm, sudah berperan aktif, mantap. perhatian juga sudah full, gerakan matanya, Ya, ya, anggukannya juga sudah memberikan semangat dan memancing dengan pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berbobot juga. ya, mantap lah Bu. Terima kasih Pak Alfian. Refleksi dari saya cukup sekian ya Pak. Oke, sama-sama ya Bu. Sama kasih juga. Ini yang mungkin